Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan 13 Oktober tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 23. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Kekayaan untuk mengasihi menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita ditanya apakah kita ingin menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin, otomatis di antara kita semua pasti menjawab ingin menjadi orang kaya, dan sangat sedikit kemungkinan orang menjawab ingin menjadi orang miskin. Tetapi ternyata kekayaan adalah bukan sebuah tujuan hidup kita di dunia ini. Kekayaan adalah suatu alat untuk menyatakan kasih. Alat untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Di balik kekayaan, di balik berkat yang Tuhan titipkan, ada tanggung jawab yang harus kita jalankan, yaitu kita bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan, mengelola berkat dengan baik, dan kita bertanggung jawab untuk peduli kepada sesama kita. Dengan apa yang Tuhan berikan, dengan berkat yang Tuhan berikan, kita bisa peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, yang dalam kesusahan. Hal serupa terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan, tetapi menikmati kekayaannya sendiri. Orang kaya ini tidak peduli kepada orang miskin, tidak peduli kepada Lazarus yang lapar, yang kulitnya dipenuhi dengan borok-borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya. Dan Lazarus hanya berharap makanan dari sisa remah-remah makanan orang kaya tersebut. Dan pada saat kematian, disitulah terjadi penghakiman. Orang kaya masuk ke dalam api sengsara, sementara Lazarus bersama dengan Abraham, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk berbagi kasih dengan orang yang membutuhkan, bukan untuk dinikmati sendiri. Itu adalah gambaran dari Tuhan tentang orang kaya dan orang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita
sudah mengasihi sesama kita melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi yang menikmati kekayaannya seorang diri tanpa peduli dengan orang di sekitarnya? Dan ketika rasa syukur kita kurang, di saat itulah kita tidak bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Di saat itulah kita tidak bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Kita sudah punya tempat tinggal yang memadai. Bahkan mungkin kehidupan kita sudah berlimpah dengan harta lebih dari kata cukup. Tetapi kalau rasa syukur itu tidak ada, maka harta yang kita miliki itu selalu terasa kurang, sehingga kita tidak bisa berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa menyatakan kasih kita kepada orang yang membutuhkan. Ketika kita punya rasa empati, maka pasti kita akan mampu untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain. Percayalah bahwa semua yang kita miliki, harta, jabatan, status sosial, kekayaan, itu adalah kasih karunia dari Allah sendiri. Dan patutlah kita pakai untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Ketika berkat, ketika harta yang Tuhan titipkan kepada kita, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan akan menggantinya lebih daripada itu. Tuhan akan terus mengalirkan berkat-berkat-Nya ke dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah membaca, merenungkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu yang singkat ini boleh mengambil bahagian di dalam kehidupan kami, dan kami mampu untuk melakukannya, untuk berbelas kasih kepada sesama kami. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan pulihkan bangsa kami. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memimpin dan memberkati, peliharakan kami dalam sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Jika ada yang bersuka cita, Tuhan tambahkan sukacita mereka. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan pulihkan. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan angkat beban mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.